teman-teman, di siang yang mendung ini aku udah kelaparan dan aku udah ada di rumah makan Kepala Kakap Ibu Panjang. Ini di daerah Geraha Raya Bintaro, tempatnya udah lumayan lama sih kayaknya, dan ini tuh luas banget pokoknya tempatnya. Ini aku di jam makan siang gini, aduh, makan Kepala Kakap kayaknya enak banget nih, seger banget. Dan kalian kalau warga Bintaro udah pasti nggak asing lagi ya sama tempat makan di sini. Tapi buat yang di luar Bintaro, wajib banget deh kalian nih datang ke rumah makan Kepala Kakap Ibu Panjang. Pokoknya tinggal search aja di map, udah pasti ke daerah kesini dan nggak kesasar karena ini bener-bener akurat tempatnya. Terus kamu nanti parkirnya bisa di pinggir jalannya yang banyak jual bunga-bunga gitu, kalian parkir di bawah. Nah nanti tinggal jalan kaki sedikit aja ke atas dan udah langsung nemuin si rumah makan itu. Pokoknya dari pinggir jalan tuh kayak nggak kelihatan apa-apa, pokoknya kayak iya sih ada restorannya gitu kan, ternyata tuh agak nanjak sedikit langsung ada tempatnya kayak rumah warga sekitar sini, tapi yang mungkin udah lumayan lama dan akhirnya dijadikan tempat makan. Aku udah pesan beberapa menu, ada 4 menu. Aku pesan ada ini satu khasnya, otentiknya dari sini, sayur kepala kakap. Ini tuh nih lihat di ukurannya lumayan besar banget dan harganya cuma 50.000. Tapi kalian bisa makan ini sharing mungkin untuk 2-3 orang. Tapi kalau kalian tipikal yang pecinta banget kepala kakap, ini sih kayaknya sendirian aja cukup, nasi sama lauknya ini itu udah cukup banget kayaknya. Dan ini tuh aduh udah wangi banget, manggil-manggil, terus juga anget. Lagi kan sekarang lagi mendung banget ya, aku makan cuaca dari pagi itu hujan. Ini sekarang tanggal 5 November 2020 dan di sini tuh aku udah tadi selain pesan si kepala kakapnya itu, aku juga pesan yang lain nih. Anakku kepengen banget ayam bakar, dan ayam bakar di sini tuh dia pakainya ayam kampung, lihat deh. Tuh, aduh nggak terlalu gosong-gosong, terus tapi tuh bumbunya tuh lumayan banyak ya menutupi si ayamnya. Nah, di sini tuh banyak banget jenis-jenis pepes-pepesan, ada pepes jamur, pepes tahu, pepes telur ikan yang aku pesen sekarang ini. Terus juga ada pepes teri, pepes peda, pepes kembung sama pepes ikan mas. Nah, untuk harganya ini aku tadi tanya sekitar 20.000 harga pepes telur ikannya. Pepes jamur, pepes tahu itu harganya 10.000. Terus pepes peda, pepes ikan kembung tuh 20.000 sama kayak si pepes telur ikan. Dan terus aku pesan tumisannya juga. Tumisannya nih, oh iya tadi aku belum liatin, ini dia penampakan si pepes telur ikannya, diselimuti daun pisang yang lumayan tebal tadi, terus pakai kemangi. Ada biasa ya kunyit-kunyitnya, warna-warnanya biar keluar kuningnya, sama dari jauh udah kelihatan ada cabai rawit. Terus di sini aku tumisannya pesen si tumisan kangkung, lihat deh. Aduh, bikin lapar banget. Ini tuh ada potongan cabai rawitnya yang kelihatannya udah pedas banget. Terus ya seperti biasalah bawang merah, bawang putih, terus tadi ditabur lagi sama bawang goreng. Terus di sini ada sambelnya. Ini sambelnya kayaknya sih dari tampaknya penampakannya ini sambal mentah, sambal dadak, terus dikasih jeruk limau. Oke, baiklah, daripada kita berlama-lama, langsung aja kita duluin. Pertama kita makan, sebelum kita beralih ke si otentik menunya di sini, kita cobain dulu si ayam bakarnya, ayam bakar kampung. Ini aku pilih potongannya dada, ukurannya besar sih. Ini harganya sih kurang lebih 25.000. Tuh, gede banget ayamnya, terus nggak terlalu keras. Biasanya biasa ya otentik ayam kampung, ciri khasnya ayam kampung itu pasti keras. Dan kalau untuk bakar, aku selalu milih dada karena dada biasanya posisi bakar tuh nggak terlalu keras. Kita cobain dulu ya tanpa sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil. Enak. Kunyitnya berasa. Terus bumbunya itu ngeresep. Kadang kalau misalnya dada, permasalahannya itu di ayam potongan dada tuh biasanya di dalamnya tuh dia nggak ngeresep gitu. Biasanya cuma bumbu-bumbu di luarnya aja. Makanya lebih banyak orang milih pahaan. Tapi ini ngeresep banget. Ini tuh manis, terus juga nggak ada pedes-pedesnya sama sekali, cocok banget buat anak-anak. Tapi bumbunya itu benar-benar menyelimuti dan menyerap banget sampai ke dalam daging-dagingnya. Coba kita cobain pakai sambal, kita cocol. Sambal mentahnya tuh seger banget. Benar-benar tomatnya nih, yang bikin berair tuh tomatnya. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Nasi ya. Sambalnya pedes banget. Pedes banget. Dari penampakan aja udah kelihatan lah, pokoknya dia tuh
Komposisinya terasi, cabai merah, ada tomat, terus ada jeruk limaunya. Dan ini pedas banget karena bener-bener sambal mentah, nggak digoreng sama sekali, bener-bener mendadak. Makanya dicocol sedikit pakai sambalnya. Duh, enak banget, pedas segar-segar. Oke teman-teman, aku mau nyobain menu keduanya, yaitu si otentiknya sayur kepala kakap Bu Panjang. Udah tadi udah manggil-manggil banget. Kita lihat ya dari penampakan luarnya nih. Komposisinya ada daun kemangi, ada daun bawang, ada potongan cabai rawit merah, ada jeruk limau juga diperas gitu. Terus cabai merah yang udah diulek digabung sama bumbunya. Nih, aku mau cobain dulu kuahnya dulu ya, yang udah masih anget banget. Jadi sayang banget kalau kita kelewatan di musim yang dingin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, parah sih ini, seger banget ya. Bener-bener buat kalian yang lagi pengen yang seger-seger, kepala pusing, atau kalian lagi mampet hidungnya, makan deh ini. Oke, tadi setelah kita cobain kuahnya, aku mau nyobain dagingnya. Kita singkirkan dulu ini ya, kemangi-kemanginya, taruh pojok dulu. Nah, ini ukurannya besar banget. Tuh, ini udah lembut banget, jadinya dia kalau diangkat takutnya hancur. Tuh ya. Tuh, aduh enaknya. Berat. Aku pikir ngapain ya kita pesan kepala kakap gitu, tadinya underestimate lah, seperti biasa orangnya suka insecure gitu kan kalau anak-anak zaman sekarang. Tapi ternyata tuh ini bukan sekedar tulang, di pipi-pipinya tuh banyak dagingnya. Nah ini nih kayak gini ya, tuh lihat tuh teksturnya nggak kayak ikan saking dia tebelnya banget. Tuh ini kayak apa ya, malah kayak daging ayam gitu teksturnya, tuh dia tebel. Biasanya kan ikan ya cuman yang biasa, ada ini karena kepalanya besar otomatis dagingnya juga masih gede-gede juga. Itu kita cobain yuk. Nih. Parah nih. Enak banget. Nggak amis-amis. Nggak enak, nggak amis. Ini enak banget, beneran. Segarnya dapet. Mungkin lebih enak lagi kalau dia tuh disiram-siram dulu ke ikannya atau direndam gitu kan. Kayaknya kuahnya boleh deh kalau kita mau minta lagi ya. Aduh, lihat tuh. Cobain lagi ya. Ini pakai nasi yuk kita cobain ya. Biar lebih kita cocokkan. Dia enaknya gimana nih makannya. Taruh di nasi. Terus siram-siram sama kuahnya. Nah, mari kita coba. Pakai sambal dulu deh. Kayak sambalnya kasihan nih. Saking pedesnya, kita harus tetap menggabungkan dia dengan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Pedas ketemu segar, nyatu banget. Oh ya, di sini tekstur nasinya sih nggak terlalu, penampakannya nggak terlalu yang putih gitu, beras-beras putih. Inilah kayak beras-beras perak gitu, tapi karena makannya pakai kuah, it's okay aja sih, nggak masalah. Enak banget sumpah. Ini kepala kakapnya bisa kayak gini ya, bisa enak banget gitu. Dan bisa besar banget kepala kakapnya tuh. Ih, dagingnya tuh banyak banget. Nah, rasa si kepala kakapnya ini tuh kuahnya tuh light gitu, enteng, nggak pakai santan sama sekali, dan dia tuh nggak pedas tipikal. Jadi kalau kalian yang suka pedas harus makannya dicampur sama si sambal mentahnya itu. Dan ini bisa banget kok buat anak-anak. Tadinya waktu pertama kali aku makan, kalau bawa anak ke sini harus pesan yang lain gitu. Ternyata enggak. Ini anakku ternyata tadi doyan pas dicobain. Terus ikannya itu tuh dagingnya bener-bener banyak banget ya tadi yang di bagian pipi. Terus kemanginya itu bisa kalian, buat yang kalian suka lalapan bisa kalian gadoin. Terus kalau kurang pedas bisa juga nih cabai rawit yang gendut-gendutnya ini kalian makan sama barengan, dipotong-potong gitu kan, digerus-gerus. Nah terus ini juga bagian matanya, kadang untuk pecinta ikan bagian mata, bagian insangnya suka dimakan juga gitu. Secara manusia ya pemakan segala. Sudahlah, kita cobain lagi ke menu-menu yang lain. Masih ada 2 menu nih, kita cobain lagi. Yuk. Menu ketiga aku pesan si pepes telur ikan. Nah sebelumnya kan udah pernah nyobain tuh pepes jamur sama pepes tahunya, itu enak juga. Harga 10.000. Nah ini harganya 20.000 karena dia jatuhnya seperti lauk utama ya. Karena aku pikir juga nggak terlalu besar, harga 20.000, ternyata ini gede banget.
nggak gede banget, maksudnya lumayan banget untuk sharing berdua. Ini enak pasti telur ikan. Tuh, dibalut sama si daun pisangnya. Gede sih ini mah, buat berdua banget sharing. Cobain yuk. Tuh, telur ikannya juga banyak. Kadang soalnya kalau kita beli pepesan tuh lebih banyak dalamnya tuh bukan telur, kayak lemak-lemak dari ikan, terus sama lebih banyak kemanginya dibanding kemangi, serai, daun salam dibanding sama si topik yang dijualnya itu. Kalau ini banyak. Yuk kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nggak amis. Terus juga seperti bumbu kunyitnya tuh berasa banget. Cuman nggak ada pedes-pedesnya sama sekali. Kalau menurut aku sih kayaknya, tapi dia ada potongan cabenya nih banyak. Berarti mungkin kalian harus dimakannya sama potongan cabenya. Tapi kalau aku boleh kasih saran sih, lebih mungkin dia dibikin kayak gini buat orang yang nggak terlalu suka pedas, atau bisa buat makan sama anak-anak kali ya. Tapi kalau aku pribadi lebih suka di bumbunya itu udah diulekin cabe. Tapi ini enak lagi kita makannya pakai kuah biar nggak seret. Kita tuang lagi kuahnya, terus dikasih sambal. Tuh, sambalnya tuh air sambalnya udah pedas banget. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bener, begitu dia ketemu sambal, rasanya jadi mantul banget. Enak. Bener. Jadi dia teksturnya kayak ati ya. Telurnya nggak gampang hancur. Entah mungkin jenis telur ikan yang dipakai, atau teknik masaknya, aku kurang tahu. Enak, sekilas nggak berasa telur ikannya, lebih berasa kayak kita makan ati ampela. Teksturnya kayak gitu. Yang terakhir aku makan tumisannya, tumis kangkung. Dia ada potongan cabai rawitnya, potongan bawang merah, bawang putihnya, terus di atasnya ditabur lagi sama bawang goreng. Yuk, cobain. Ini porsinya sedang lah untuk makan berdua. Harganya 10.000. Wangi banget, kayak wangi tauco gitu loh. Wangi banget. Cobain. Susah ya kalau kangkung tuh dipotong. Cobain langsung aja ya. Bismillah. Enak banget. Gurihnya pas, asinnya pas, nggak manisan. Pokoknya kalian kalau pesan kesini harus banget deh nyobain si tumisan kangkung ini. Masakannya tuh rasanya rumahan banget, nggak yang lebay, terus juga rasanya pokoknya pas. Kadang kan juga suka ada ya mas tumisan itu ya cuma sekedar asal, nggak ada gurih-gurihnya. Ini tuh enak banget, gurihnya pas. Pokoknya menu-menu yang aku pesen ini mulai dari sayur kepala kakap, pepes telur ikan, ayam bakar kampung, sama si tumisan kangkungnya itu enak-enak semua, nggak ada yang nggak enak, semuanya nggak ada yang fail. Terus dia juga di sini ada kerupuk macam-macam, jenis-jenis kerupuk, terus juga ada snack-snack Betawi tuh kayak kue-kue khasnya Betawi gitu deh, mulai dari biji ketapang, terus tadi kayaknya ada dodol. Nah kalian tuh bisa pesan tuh buat yang suka pecinta sama kulineran Betawi, makanan-makanan khas daerah Betawi. Ada di dekat kasirnya itu, terus ada kayak kue nastar. Aku sih belum tanya ya harganya berapa. Cuman kalian nggak usah harus nunggu lebaran kalau buat makan kue nastar, di sini ada tadi di kasirnya. Oke, sekian aja review aku untuk rumah makan kepala kakap Bu Panjang hari ini. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di kuliner-kuliner selanjutnya. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube aku kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian yang demen makan juga, yang temen ngunyah, yang suka pada ngunyah, yang nggak bisa diem mulutnya. Pokoknya kalian share semuanya. Terus jangan lupa, karena masih masa pandemi, aku masih ngingetin 3M. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, karena itu wajib banget di masa-masa pandemi kali ini. Oke, sampai ketemu lagi sama aku. Dah, assalamualaikum.